warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Ki Haji Mutawakil Alumni SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI Bapak Ainul Yakin. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Kustiana Arisati MPD dan Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Dan tak lupa pula yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Vicky Boratul Kamila, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya, yakni strategi guru dan orang tua dalam menangani masalah kecemasan belajar mata pelajaran IPAS di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Bonang 2 Brani Lebah Maron Probolinggo. Alasan dari pengambilan judul ini ialah ditemukannya masalah kecemasan yang terjadi di MI kelas 3 Sunan Bonang 2, yang mana jika masalah ini dibiarkan begitu saja maka akan berakibat fatal pada perkembangan dan pertumbuhan proses pelajaran peserta didik. Oleh karenanya sangat dibutuhkan sekali kerjasamanya antara orang tua dan guru dalam menangani masalah kecemasan yang terjadi di MI Sunan Bonang 2. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti dari kecemasan. Aksidensi atau kecemasan merupakan salah satu ciri-ciri dari berbagai gangguan psikologis yang terjadi. Kecemasan akan timbul pada anak apabila mereka mengalami ketidakberdayaan dalam menghadapi suatu hal. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Sunan Bonang 2, ditemukan masalah kecemasan pada mata pelajaran IPAS. Salah satunya, ketika siswa ditunjuk untuk maju mengerjakan soal di depan, dia merasa tidak bisa mengerjakan soal karena kurang percaya diri, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius. Salah satunya yakni masalah kecemasan. Guru kelas 3 juga mengatakan bahwasannya masalah kecemasan memang terjadi pada mata pelajaran IPAS, dikarenakan siswa masih kurang memahami terhadap materi yang telah dijelaskan. Namun, masalah kecemasan ini tidak hanya terjadi pada mata pelajaran IPAS saja, masalah kecemasan juga terjadi pada mata pelajaran lainnya, seperti mata pelajaran matematika, fikih, dan mata pelajaran lainnya. Sedangkan menurut penjelasan dari guru, strategi yang digunakan saat ini dalam proses pembelajaran, yakni masih menggunakan strategi ceramah. Selanjutnya yakni kajian pustaka. Yang pertama, Ibu Nani Zaratul Mufidah pada jurnalnya menjelaskan bahwa bagaimana seharusnya peran seorang guru dalam proses pembelajaran, seperti menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak membosankan. Yang kedua yakni Bapak Farid Subrantoro pada jurnalnya menjelaskan bahwasanya salah satu strategi yang diyakini untuk bisa mencegah masalah kecemasan yakni menggunakan strategi inquiry learning. Yang ketiga, yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin menjelaskan pada jurnalnya strategi-strategi yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran guna menghindari masalah yang terjadi, seperti masalah kecemasan. Yang keempat, Bapak Wiran Fadli menjelaskan pada jurnalnya bahwasanya penggunaan metode PBL masih kurang dalam menangani masalah kecemasan terhadap peserta didik, sehingga dapat dikatakan bahwasanya strategi PBL ini masih kurang efektif jika sebagai sarana dalam mengurangi kecemasan belajar peserta didik. Yang kelima yakni Ibu Nur Fitri Amalia pada jurnalnya menjelaskan bahwasanya usaha yang harus guru lakukan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk peserta didik sehingga siswa bisa memecahkan masalah yang terjadi serta bisa merancang dan memberikan pendapat. Selanjutnya yakni kajian teori. Pertama, pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan sebuah rencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain agar mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun macam-macam strategi pembelajaran, yakni strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, serta strategi pembelajaran melalui pengalaman. Yang kedua, yakni pengertian kecemasan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kecemasan belajar IPAS pada siswa Madrasah Ibtidaiyah dapat difahami sebagai kondisi emosional berupa rasa khawatir, tegang, atau takut yang muncul ketika siswa menghadapi kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kondisi tersebut dapat mengaruhi proses berpikir, konsentrasi, serta hasil belajar siswa di kelas. Yang ketiga yaitu strategi guru dalam menangani kecemasan. Adapun strategi yang dapat dilakukan guru dalam menangani kecemasan yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membangun hubungan positif antara guru dan siswa, memberikan penilaian yang tidak menekan siswa, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menyenangkan, serta melatih pengelola emosi siswa. Yang keempat, yakni strategi yang dapat dilakukan orang tua dalam menangani kecemasan. Yang pertama, membangun komunikasi sportif, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah, menghindari tuntutan akademik yang berlebihan, serta membantu pengelolaan waktu belajar dan istirahat.
Yang kelima, yakni kolaborasi guru dan orang tua dalam menangani kecemasan. Kolaborasi orang tua dan guru adalah bentuk kerjasama yang dilakukan. Orang tua adalah seorang ayah, ibu, atau wali yang bertanggung jawab pada anak dan bertugas mendidik dan membimbing seorang anak. Sedangkan guru adalah seseorang yang punya tugas mendidik, mengawasi, mengajari peserta didik di lingkungan sekolah dengan tujuan memperbaiki diri. Ini jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kecemasan belajar siswa dalam mata pelajaran IPAS, serta strategi yang dilakukan oleh guru dan orang tua dalam menangani permasalahan tersebut. Sedangkan jenis penelitian studi kasus ini Sedangkan jenis penelitian studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi spesifik, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Sunan Bonang II. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara komprehensif, terstruktur, dan konseptual sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Adapun kehadiran peneliti di lapangan merupakan aspek metodologis yang sangat penting karena peneliti berperan sebagai instrumen utama atau human instrument dalam seluruh proses penelitian. Hal ini berarti bahwa peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan, observasi, interpretasi, atau pemberian pendapat pada objek tertentu serta masalah tertentu. Data dan sumber data yang digunakan yaitu data premier. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.